Nah, kesyirikan ini sangat berbahaya. Ya, dosa paling besar, harus dihindari dan dijauhi. Seseorang dia beribadah kepada Allah, tetapi di waktu bersamaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Jadi menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, dengan sesembahan yang lain. Ya, ini adalah kesyirikan. Jadi menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi pernah bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Nah, kemudian lihat hadisnya, ya, hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillah niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Artinya, yang berhak untuk menjadi Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi, hanyalah Dia yang bisa menciptakan, yang memiliki sifat penciptaan. Coba kira-kira ada nggak selain Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini? Ada nggak? Tidak ada. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak yang bisa menciptakan manusia selain Allah? Tidak ada. Ada nggak yang bisa menciptakan laut selain Allah? Menciptakan, jangan yang besar-besar, menciptakan lalat yang kecil, ada nggak? Yang bisa menciptakan selain Allah, ada nggak? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Maka tidak berhak dijadikan Tuhan, ya, kalau seseorang itu atau sesuatu itu tidak memiliki sifat penciptaan, tidak mampu menciptakan. Ya, jadi hanya Allah yang maha menciptakan, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaannya begitu luar biasa, bisa kita lihat, ya, diri kita sendiri, kemudian langit, bumi, dan lain-lainnya. Ya, maka tidak boleh seseorang kemudian menuhankan selain Allah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan seekor lalat yang kecil tidak bisa. Nah, bisa dipahami? Nah, kemudian lihat di situ, mengherankan di zaman sekarang, ya kan? Banyak orang yang mengaku agamanya apa? Islam sebagai seorang muslim, tetapi masih suka apa? Iya, suka ngasih sesajen, ngasih persembahan-persembahan ke gunung, ke hutan, ya, ke pohon atau ke laut, yang katanya di sana ada penunggu-penunggunya. Ada apa? Dewa, ada dewa-dewanya. Waliyadzubillah. Benar enggak? Tidak benar. Atau meyakini di sana ada arwah-arwah leluhur yang nunggu katanya. Nah, ini tidak benar. Karena siapa yang menciptakan gunung, menjaga gunung? Siapa? Allah. Yang menciptakan, menjaga, mengurusi hutan, laut, ya, daratan, kemudian pohon-pohon, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang mempersembahkan sesuatu untuk tadi yang disebutkan. Ya, bawa-bawa, katanya ini sedekah untuk laut, ini sedekah untuk gunung, sedekah untuk bumi, dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Dan mereka apa? Meyakini apa? Perhatikan. Dengan mengasih persembahan itu, sesajen atau sesembahan itu, mereka meyakini bahwa nanti mereka bisa mendapat keberkahan, manfaat, dan mereka bisa terbebas dari mara bahaya. Ya, nanti leluhur mereka, dewa-dewa mereka, atau penunggu-penunggu yang mereka yakini nanti bisa apa? Memberikan kemakmuran dan bisa menjauhkan dari bahaya. Betul nggak kayak gini? Ah, ini salah. Ya, keyakinan yang keliru. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, keberkahan, kemakmuran hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menjaga kita, melindungi kita dari bahaya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersedekah, sedekah di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangi anak miskin, datangi orang miskin, datangi orang fakir, anak-anak yatim, ya. Terus ibu-ibu yang sudah jadi janda, tidak punya suami,
itu perlu dibantu. Terus orang-orang yang lagi kesusahan itu dibantu, ya, dengan sedekah. Iya, jadi sedekah kita ke sana, ya, di tempat-tempat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian sedekah ke gunung, dibawa makanan terus ditaruh di gunung. Siapa yang makan? Hah? Gak ada arwah leluhur dari mana? Ruh-ruh itu kalau sudah mati sudah ada di alam mana? Alam barzah, tidak bisa kembali mereka. Ya. Jadi bohong. Seperti kepercayaan seperti itu. Ya, paling nanti dimakan apa? Hewan-hewan, binatang. Ya, mungkin dimakan sama orang lagi lewat, lagi naik gunung, ngelihat ada makanan. Wih, ada makanan nih. Ya, dimakan. Nah, kemudian orang yang memberi sesajen pas datang, wih, sesajen kita dimakan sama leluhur, sama penunggu gunung. Ternyata yang makan orang-orang yang lagi naik gunung, lagi hiking. Nah, ini salah kaprah seperti ini, ya. Orang-orang yang memberikan sesajen atau sedekah-sedekah kemudian diperuntukkan untuk penunggu gunung, katanya penunggu laut, penunggu bumi, untuk atau arwah leluhur dan lain sebagainya. Ini salah. Ya, waliyadzubillah. Tuh. Atau ada orang juga yang suka datangnya ke kuburan. Kuburannya memang misalkan itu betul-betul orang soleh, wali Allah, ya, yang dikubur di situ. Tapi boleh nggak kita datang-datangi kemudian minta-minta ke kuburan? Wahai orang soleh di dalam kuburan, tolong aku lagi butuh ini. Boleh nggak kayak gitu? Minta-minta ke kuburan? Tidak boleh. Orang sudah mati kok dimintain tolong. Hah? Boleh nggak? Justru yang butuh pertolongan siapa? Orang yang sudah mati. Mereka justru yang butuh kepada doa kita. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita datang ke kuburan, ziarah kubur, mengucapkan doa apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Itu, ya. Ketika kita berkunjung ke kuburan, tujuannya ya untuk mendoakan mereka yang ada di kubur, dan juga supaya kita bisa ingat bahwa kita juga nanti akan mati dan kita ingat akhirat. Bukan kemudian datang ke kuburan minta-minta. Tidak. Coba zaman dulu, manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiik, Kakak Davin. Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad dikubur, pernah nggak Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat itu datang ke kuburan Nabi? Ya Rasulullah, tolong kami, ya Rasulullah. Ini lagi paceklik, lagi begini, ini umat Islam mau perang, tolong ya Rasulullah. Pada doa nggak di kuburan? Hah? Enggak. Apalagi ini orang-orang biasa, ya meskipun orang soleh, tapi Nabi saja yang manusia paling mulia, tidak ada sahabat-sahabat kemudian mencontohkan perbuatan seperti itu, datang ke kuburan Nabi kalau ada hajat, kebutuhan, minta tolong. Ya, umat Islam lagi paceklik, ditimpa kesusahan, atau lagi mau perang, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta. Ada nggak? Tidak ada. Zaman sekarang kemudian ada orang ini katanya kuburan orang soleh, ini wali Allah didatangi. Hei wali Allah, ayo tolong. Ya, jadi wasilah ke Allah. Ini tidak betul, ya. Karena apa? Tuh, karena hal ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, seperti yang terjadi dulu di zaman Nabi siapa? Kesyirikan pertama terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi awalnya di zaman Nabi Nuh, orang-orang itu cuma sekedar ini doang tadinya, bikin gambar orang-orang soleh, kemudian bikin patung orang-orang soleh, supaya mereka ingat bahwa dahulu ada orang-orang soleh, orang-orang baik, supaya mereka kemudian semangat kalau melihat patung atau gambar orang-orang soleh, semangat ibadah. Tapi lama-lama mati, akhirnya datang generasi anak keturunan yang tidak tahu apa-apa, kemudian melihat ada patung, ada gambar, akhirnya mereka sembah-sembah, dianggapnya Tuhan. Itu bahaya, ya. Akhirnya berdoa, minta-mintanya kepada berhala-berhala, kepada patung, kepada gambar. Nah, nanti seperti itu juga orang beranggapannya kuburan disembah-sembah, berdoa di kuburan. Tidak boleh, ya. Jadi berdoa itu langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat di halaman 36 surat Ghafir ayat 60. Kata Allah apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Langsung kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah langsung. Tidak perlu mendatangi orang siapa-siapa, tidak perlu. Langsung kepada Allah.
tinggal angkat tangan. Tuh Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, seberapa jauh jarak antara langit dan bumi? Jawabannya apa? Coba berapa jauhnya kalau diukur? Tidak ada batas. Jauh sekali kalau diukur. Tapi kata Ali apa? Jarak langit dan bumi itu hanya sejarak tangan yang menengadah berdoa kepada Allah. Artinya langit itu sangat dekat sekali ketika seseorang dia mulai menengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah. Sangat dekat sekali langit itu. Artinya Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, apalagi memanggil nama Allah, ya Allah atau ya Rob atau apa, ya Razzaq, ya, kita berdoa minta sesuatu, itu Allah dekat dan mendengar doa kita. Ya, jadi kalau mau berdoa langsung berdoa kepada siapa? Perhatikan. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jangan sampai kemudian mendatangi ya orang-orang yang sudah mati yang dikubur, ya. Justru mereka yang butuh untuk didoakan oleh kita yang masih hidup. Ya, makanya kita dianjurkan orang yang masih hidup agar membaca doa kalau berdoa, sertakan juga saudara-saudara muslim yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang muslim, ya, umat Islam laki-laki perempuan, kaum mukminin laki-laki perempuan yang hidup dan yang sudah mati, ampuni mereka semua itu. Ya. Nah, terus perhatikan. Tuh, di halaman 36. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah diutus oleh Allah di Mekah, ternyata di Mekah itu manusianya tidak hanya menyembah kepada berhala. Ternyata ada yang menyembah kepada apa? Lihat di situ. Ya. Ada yang menyembah kepada malaikat. Ada yang menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah. Terus ada yang menyembah kepada nabi. Ya. Nabi Isa disembah-sembah. Kemudian ada yang menyembah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ya. Kemudian ada yang menyembah kepada batu, kepada pohon, kepada gunung, patung, apa aja dijadiin Tuhan. Makanya disebutnya zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Jadi manusia itu betul-betul bodoh. Bahkan disebutkan, perhatikan, disebutkan orang-orang Mekah pada zaman itu kalau mereka pergi melakukan perjalanan, cuing, dan mereka lupa. Biasanya masing-masing orang itu bawa apa? Bawa patung Tuhan yang katanya ini Tuhan. Kamu bawa Tuhan enggak? Karena supaya apa? Supaya dapat beruntung dan jauh dari kesialan. Kalau ada orang yang tidak bawa Tuhan, aduh aku lupa nih, Tuhan aku nggak kebawa, di rumah ketinggalan. Akhirnya apa? Dia cari batu. Cari aja batu, mana nih batu yang paling bagus, dia ambil. Ini Tuhan saya nih, ini aku dapat temu Tuhan ini. Dikantongin, dibawa sama dia. Nah itu zaman jahiliyah. Iya. Jadi zamannya betul-betul zaman jahiliyah. Disebutnya makanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Jadi manusia itu betul-betul bodoh, tidak mengenal Tuhan mereka. Ya. Betul-betul mereka jatuh pada kesyirikan sedalam-dalamnya, waliyadzubillah. Ya. Mereka mengenal Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur segala sesuatu, tetapi kemudian di dalam masalah berdoa, keberuntungan, kesialan, mereka malah menyandarkan hal itu kepada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain selain Allah, waliyadzubillah. Jadi tidak boleh kita seperti itu. Tuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah agar apa? Mendakwahi semuanya. Ya, faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jadi dakwahi mereka semua, wahai Muhammad. Ya, sampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai tidak ada lagi kesyirikan dan kemudian agama itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, merajai dan yang mengatur segala urusan, dialah Allah. Maka hanya Allah yang berhak untuk
ibadahi. Oke, barakallahu fikum jami'an.